Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Ilmanliani, NIM 18043168. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 5 yaitu analisis komparatif mata kuliah analisis laporan keuangan. Pertumbuhan laba dengan analisis komparatif sangat fluktuasi atau tidak stabil. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pada penjualan sebesar 1.106.548 dan presentasinya sebesar 3%. Jumlah pada beban pokok penjualan sebesar Rp36.039 dan presentasi sebesar 0%. Jumlah pada laba bruto sebesar Rp1.705.509 dan presentasinya sebesar 10%. Dan jumlah pada laba usaha sebesar Rp617.841 dan presentasinya sebesar 11%. Jumlah pada laba tahun berjalan sebesar Rp217.608 dan presentasinya sebesar 5%. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan yang sudah dianalisis komparatif. Pada pertumbuhan total aset, perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp63.488.063 atau jika dipresentasikan sebesar 164%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan perubahan pada pertumbuhan total aset lancar dan pertumbuhan total aset non-lancar. Pertumbuhan total aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp2.780.299 atau jika dipresentasikan sebesar 17%. Kenaikan tersebut dipengaruhi karena banyaknya akun-akun pertumbuhan total aset lancar yang mengalami kenaikan, sedangkan pada pertumbuhan total aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar Rp60.667.764 atau jika dipresentasikan sebesar 275%. Hal ini menunjukkan perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan total aset lancarnya dan mendukung peningkatan penjualan. Pada pertumbuhan total liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp2.035.910.000 atau jika dipresentasikan sebesar 31%. Dan pertumbuhan total liabilitas jangka panjang juga mengalami kenaikan sebesar Rp40.394.308.000 atau jika dipresentasikan sebesar 737%. Pada pertumbuhan total ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp21.017.845.000 atau jika dipresentasikan sebesar 79%. Pertumbuhan total liabilitas dan pertumbuhan total ekuitas perusahaan mengalami kenaikan dalam jumlah yang sama, dengan kenaikan total aset sebesar Rp64.863.063 atau kalau dipresentasikan 164%. Hal ini disebabkan karena perusahaan telah mendanai kegiatan perusahaan usahanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan arus kas yang sudah dianalisis komparatif. Pertumbuhan arus kas dengan analisis komparatif sangat fluktuasi atau tidak stabil. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pada pertumbuhan aktivitas operasi sebesar Rp731.241.000 dan presentasi sebesar 14%. Dan jumlah pada pertumbuhan aktivitas investasi sebesar Rp31.512.600.000 dan presentasi sebesar 1.135%. Jumlah pada pertumbuhan aktivitas pendanaan sebesar Rp28.346.846.000 dan presentasi sebesar minus 2.663%. Sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih.